Sword of Coming, episode 269. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Berdiri di dermaga yang terletak di kaki gunung di Pulau Osmanthus, Chen Pingan mengambil langkah kecil dan tiba di Gunung Stalaktit. Sebelum tiba di Gunung Stalaktit, Bibi Gui telah memberitahu Chen Pingan bahwa Pulau Osmanthus akan mengalami saat-saat tersibuknya segera setelah berlabuh di Gunung Stalaktit. Selama waktu ini, semua barang dari benua botol berharga timur, benua bulu lengkap, dan benua daun parasol harus dibongkar tanpa kesalahan. Jika tidak, reputasi klan Fan Kota Naga Tua yang telah lama teruji akan hancur. Karena itu, ia, tukang perahu tua, dan Mazi harus mengawasi sendiri penyerahan setiap barang. Dengan demikian, mereka tidak akan punya waktu untuk meninggalkan pulau bersama Chen Pingan dan membawanya ke penginapan di Gunung Stalaktit. Bibi Gui awalnya ingin Jinsu membawa Chen Pingan ke penginapan yang telah bersahabat dengan Pulau Osmanthus selama beberapa generasi, tetapi Chen Pingan dengan sopan menolak tawaran ini. Hal ini membuat Jinsu menggerutu dengan sedikit ketidakpuasan di dalam hatinya. Gunung Stalaktit dipenuhi dengan segala macam hal menakjubkan, sedemikian rupa sehingga orang tidak akan pernah bosan. Pengunjung akan dapat menemukan hal-hal baru dan menakjubkan tidak peduli berapa kali mereka berkunjung. Namun, gadis Osmanthus yang agak putus asa itu tiba-tiba melihat pemuda itu berbalik dan menyeringai padanya, seolah-olah ia telah membaca pikirannya. Jinsu melotot tajam ke arahnya. Chen Pingan melambaikan tangan kepada Nyonya Gui, tukang perahu tua, dan Mazi. Kemudian, seolah tak berani menatap Jinsu lagi, ia berbalik dan segera berlari ke pintu masuk Gunung Stalaktit. Jinsu tidak dapat menahan tawa. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam saat ia berjalan di antara kerumunan orang yang mengalir. Dia akhirnya tiba. Seseorang tidak dapat melewati Gunung Stalaktit dan memasuki tembok besar Pedangki kapanpun dan dimanapun mereka mau. Selain membutuhkan lencana izin kayu biru untuk memasuki Gunung Stalaktit, sekitar 100 orang yang perlu melewati pos pemeriksaan lain untuk memasuki tembok besar Pedangki juga diberikan tablet giok tambahan. Pada saat yang sama, mereka diberitahu bahwa mereka dapat melewati pos pemeriksaan pada tengah malam dalam waktu 3 hari. Mereka memiliki waktu 15 menit sebelum tiba waktunya untuk kelompok berikutnya, dan mereka akan ditolak masuk jika melewatkan slot waktu ini. Setelah meninggalkan Pulau Osmanthus, Chen Pingan menyimpan sebuah prasasti giok putih di pinggangnya. Prasasti ini hanya bertuliskan satu huruf, perbatasan. Bibi Gui telah memberitahunya bahwa Gunung Stalaktit memiliki berbagai macam pemandangan, dan juga terdapat banyak toko yang menjual berbagai macam barang. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan 3 hari ini untuk berkeliling sebisa mungkin. Jika ia menemukan harta atau artefak abadi yang ia sukai, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membelinya, ia bisa meminjam uang dari manajer penginapan tersebut. Manajer tersebut pasti akan bersedia meminjamkannya uang jika jumlahnya kurang dari 10 koin hujan. Lagi pula, menurut perjanjian di antara mereka, utang ini akan dicatat di Pulau Osmanthus. Dermaga di tebing gunung itu disebut dermaga tangkap dan lepas, dan nama ini berasal dari sebuah paviliun kuno di dekatnya yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebuah plakat bertuliskan, paviliun tangkap dan lepas, tergantung di bangunan kuno itu, dan tulisan-tulisan ini ditulis sendiri oleh mantan kepala cabang dari sebuah cabang Taois. Terdapat 9 bangunan di Gunung Stalaktit yang merupakan milik sekte Tao di dunia ini, sementara bangunan-bangunan tinggi, halaman-halaman luas, dan berbagai macam toko yang tersisa telah dijual kepada orang-orang dari seluruh dunia. Di antara 9 bangunan ini, 8 terletak di 8 sisi Gunung Stalaktit yang berbeda. Keempatnya adalah paviliun tangkap dan lepas, pagoda pedang penghormatan, menara persembahan dupa, panggung danau petir, penginapan Ganoderma, aula segel Taois, ruang pedang Taois, dan tebing Milu. Termasuk puncak tunggal yang terletak di wilayah tengah, total terdapat 9 bangunan dan wilayah. Meskipun Gunung Stalaktit memiliki radius sekitar 50 km, cabang Tao yang dipimpin oleh murid kedua leluhur Dao tidak menempati area yang signifikan di tanah ini. Bahkan, baik wilayah maupun jumlah murid yang tergabung dalam cabang ini tidak terlalu besar. Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen. Seseorang berteriak keras di belakang Chen Pingan dengan nada tegang.
Ia berbalik dan melihat pemuda berbaju hijau yang memperkenalkan dirinya sebagai Liu Yuzu. Pemuda itu berlari kecil menghampiri Chen Pingan dan langsung melontarkan sederet pertanyaan panjang, seakan menuangkan kacang dari ember. Tuan Muda Chen, di mana Anda menginap di Gunung Stalaktit? Sudah pesan tempat? Kalau belum, bagaimana kalau Anda menginap di tempat saya? Klan saya punya rumah di sini, dekat dengan tempat bernama Pagoda Pedang Penghormatan. Kudengar rumah itu cukup luas. Saya selalu ingin berterima kasih, jadi bagaimana kalau Anda memberi saya kesempatan sekarang? Chen Pingan menggelengkan kepala dan menjawab sambil tersenyum, tidak perlu. Pulau Osmanthus sudah mengatur semuanya untukku, dan aku akan menginap di Stork Inn. Kekecewaan terpancar di wajah pemuda dari benua putih murni itu. Ia tak mau menyerah, dan membujuk, benarkah? Kalau begitu, bagaimana kalau aku mencarimu nanti? Ini pertama kalinya aku di Gunung Stalaktit, jadi aku perlu melihat-lihat. Mau ikut? Chen Pingan tergagap saat mendengar ini. Tuan muda, kalian berdua baru saja bertemu secara kebetulan dan masih belum saling kenal, jadi tidak masuk akal bagi Anda untuk bersikap terlalu ramah begitu cepat, kata wanita tua di samping Liu Yuzu. Apalagi Tuan Muda Chen tidak akan berani menyetujui permintaan Anda, bahkan saya pun tidak akan menyetujuinya jika saya berada di posisinya. Chen Pingan tersenyum dan tetap diam. Baiklah, jawab anak laki-laki itu dengan ekspresi sedih. Tuan Muda Chen, saya menginap di perumahan APH Fok, jadi Anda bisa mencari saya di sana jika Anda tidak ada kegiatan lain. Tanyakan Liu Yuzu, dan beritahu mereka bahwa Anda teman saya. Aku akan mengingatnya, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Chen Pingan, Liu Yuzu, dan wanita tua itu menoleh serempak. Ada seorang wanita muda, cantik berdiri di dekatnya, dan tampak ragu-ragu untuk berbicara. Senyum hangat tersungging di wajah perempuan tua itu, dan ia tampak seperti pohon layu yang sedang menikmati musim semi baru. Wahai pemuda abadi yang terhormat, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tanyanya dengan suara yang ramah dan bersahabat. Namun, pemuda abadi itu mengabaikan wanita tua itu dan langsung menatap Chen Pingan, sambil berkata, "Oi, bisakah kau pinjamkan aku koin hujan gandum? Aku akan mengembalikan 3 atau 5 koin lagi nanti." Chen Pingan menyerahkan koin hujan biji-bijian kepada pemuda abadi itu. Pemuda itu menerimanya dan pergi sambil tersenyum. Tuan Muda Chen, apakah dia teman Anda? Tanya Liu Yuzu. Kami tidak saling kenal, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepala. Liu Yuzu tercengang, lalu berseru, lalu kenapa kau meminjamkannya uang? Tidakkah kau tahu bahwa wanita muda yang cantik adalah yang terbaik di dunia dalam menipu orang? Tuan Muda Chen, izinkan aku sedikit kepo dan mengatakan sesuatu yang lain. Sekecil apapun koin hujan 1 butir itu, kau tetap tidak bisa berkeliling dunia kultivasi dengan sikap seperti itu. Chen Pingan meringis dan mengucapkan selamat tinggal. Koin hujan 1 butir tidak ada nilainya. Seorang wanita muda yang cantik. Wanita tua itu tidak dapat menahan tawanya, dan dia terkekeh. Tuan muda, tidakkah Anda tahu bahwa wanita muda yang cantik itu sebenarnya seorang pria? Liu Yuzu tercengang, lalu menjawab dengan suara lirih, saat itu aku sibuk melirik wajah dan sosoknya, tapi tak berani menatap terlalu jauh. Wanita tua itu tidak punya pilihan selain mengoreksi Liu Yuzu lagi, dengan menekankan, Tuan muda, orang itu bukan wanita muda. Liu Yuzu menjentikkan lengan bajunya dan melangkah maju sambil berkata, dengan betapa tampannya dia, aku akan berpura-pura bahwa dia adalah seorang wanita muda. Chen Pingan tidak langsung bergegas ke penginapan bangau. Ia malah mengikuti arus orang-orang ke paviliun tangkap dan lepas di dekatnya. Ketika Chen Pingan tiba di dekat paviliun kecil namun penuh sesak itu, ia merasa sedikit kecewa. Ia merasa paviliun ini tidak sesuai dengan reputasinya. Paviliun itu sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada paviliun gunung dan air di Villa Air Pedang Sein Song di negeri pakaian warna-warni. Sudah ada lebih dari 100 orang yang berdiri di dalam dan di luar paviliun, dan Chen Pingan berjinjit untuk melirik paviliun kecil yang bahkan tidak muat untuk seekor tikus pun, apalagi 1 orang lagi. Setelah melihat sekilas, ia hendak berbalik dan pergi. Namun, pada saat itulah suara yang familiar terdengar lagi di belakangnya, terdengar feminin seperti penampilannya. Kau tidak akan masuk ke paviliun dan melihat-lihat sebentar. Chen Pingan berbalik dan tersenyum kepada pemuda yang berdiri di sampingnya, lalu menjawab, di sana terlalu ramai, jadi saya tidak berani masuk.
Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar. Pemuda itu menunjuk ke arah 3 perempuan muda yang berdiri tak jauh di depan mereka, dan seolah-olah mereka juga ragu-ragu untuk memasuki paviliun tangkap dan lepas. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Ikuti saja aku dan anggap ini sebagai aku yang membayar bunga atas koin hujan gandum." Chen Pingan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria muda itu menunjuk jakunnya sambil tersenyum aneh. "Teknik ilusi," tanya Chen Pingan dengan suara ragu. "Pinjamkan aku labu anggurmu sebentar." "Tenang saja, aku tidak akan menginginkan labu anggur kecil dan jelek seperti ini. Labu pemeliharaan pedangku bisa dianggap sebagai leluhurnya, dan aku tidak berani memakainya di pinggangku," jawab pemuda itu. Ia mengangguk ke arah Chen Pingan sebelum meraih labu anggur dari pinggang anak laki-laki itu tanpa sepatah kata pun. Ia dengan cepat berjalan menghampiri ketiga perempuan muda berpenampilan di atas rata-rata itu, memiringkan kepala dan meneguk anggur sambil melakukannya. Dengan demikian, ia menunjukkan penampilan seorang perempuan yang sangat cantik sekaligus sifat riang dan perkasa seorang pria. Sesaat kemudian, pemuda itu berdiri di tengah kerumunan perempuan muda dan memberi isyarat kepada Chen Pingan. Pemuda itu tak punya pilihan selain menghampirinya. Pemuda itu memperkenalkannya dengan dialek yang tak ia pahami, tetapi ia mengulangi kata-katanya kepada Chen Pingan setelahnya dengan dialek resmi benua botol harta karun timur. Ternyata, ketiga wanita muda itu adalah murid sekte dari benua pusaran selatan, dan mereka sedang menjelajahi benua-benua lain sebagai satu kelompok. Mereka sedang menjalani misi pelatihan, dan mereka harus membunuh iblis laut tingkat gerbang naga untuk menyelesaikan pelatihan mereka dengan sukses. Tujuan akhir mereka adalah Gunung Stalaktit, dan mereka akan kembali ke sekte mereka di benua pusaran selatan setelah kunjungan tersebut. Setelah itu, pemuda itu tidak mendengar keluhan apapun saat ia mencengkeram siku Chen Pingan dan menyerbu ke arah paviliun tangkap dan lepas bersama 3 bidadari dari benua pusaran selatan. Ada kisah menarik tentang paviliun tangkap dan lepas. Konon, murid kedua leluhur Dao, salah satu dari 3 guru cabang ortodoksi Daois dari alam surgawi, sang tak terkalahkan sejati, secara pribadi datang ke tempat ini setelah melemparkan segel gunung terbesar. Pada saat itu, seorang iblis agung di puncak tingkat ke-12 telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk menyelinap melewati berbagai batasan di tembok besar Ki Pedang dan tiba di segel gunung, yang juga dikenal sebagai Gunung Stalaktit. Namun, orang pertama yang ditemui iblis besar itu kebetulan adalah kepala cabang Taois itu. Saat itu, Gunung Stalaktit masih merupakan daerah terpencil tanpa penduduk, jadi iblis besar itu awalnya berpikir ia bisa berbuat sesuka hatinya. Saat melihat kepala cabang Daois, ia tentu saja berbicara dengan nada ofensif dan ingin melahapnya dalam sekali suap. Tak perlu dikatakan lagi, hasilnya sudah pasti. Iblis besar itu dihajar setengah mati oleh kepala cabang Daois. Namun, nasib akhirnya masih belum diketahui. Kepala cabang Daois tua, yang dianggap sebagai petarung terkuat di 4 dunia, melemparkan iblis besar itu kembali ke suatu tempat di selatan tembok besar Pedangki. Dengan demikian, generasi Taois masa depan membangun paviliun ini untuk melambangkan kekuatan Dao tertinggi dari master cabang tersebut. Chen Pingan kelelahan setelah perjalanan ke paviliun tangkap dan lepas ini, seluruh punggungnya basah kuyup oleh keringat. Ini karena ketiga bidadari dan pemuda yang bahkan lebih cantik dari mereka pasti akan bertabrakan atau sengaja bersentuhan tubuh saat berjalan di sekitar paviliun yang ramai. Oleh karena itu, Chen Pingan hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk melindungi mereka. Di saat yang sama, ia juga harus mencegah dirinya agar tidak sengaja bersentuhan dengan mereka. Hal ini tentu saja sangat melelahkan baik fisik maupun mental, terutama karena ada pergulatan dan pertempuran kecil di mana-mana. Untungnya, aturan nomor 1 di Gunung Stalaktit adalah mereka yang melukai orang lain akan dihukum mati. Karena itu, Chen Pingan berhasil melindungi kelompok tersebut sebagai seniman bela diri tingkat 4. Setelah akhirnya meninggalkan paviliun tangkap dan lepas, Chen Pingan dan pemuda itu berpisah dengan ketiga bidadari. Mereka masih menuju objek wisata terdekat, tebing Nilu. Chen Pingan mengambil kembali labu pemeliharaan pedangnya dan mengikatnya di pinggang. "Jangan lakukan hal seperti ini lagi," katanya dengan nada kesal. Pemuda itu memutar bola matanya ke arah Chen Pingan dan menggerutu, membosankan sekali. "Aku akan pergi bermain dengan bidadari saja." Chen Pingan menghela napas lega dan mengucapkan selamat tinggal. Sambil melirik sosok anak laki-laki itu yang menghilang,
Pemuda itu bergumam, dia terlalu serius, dan anehnya dia tidak berpura-pura. Mungkin dia anak muda yang sok tahu yang diajari dan dibesarkan oleh orang tua yang sok tahu. Nona muda, apakah Anda menikmati pemandangan sendirian? Tanya seorang pria tampan yang berdiri di dekatnya. Pria muda feminin itu terkekeh dan menjawab, kau bisa kenyang. Aku pernah melewati rumah bordil bersama ibumu sebelumnya. Pria berwibawa itu buru-buru melambaikan tangannya, memberi isyarat agar bawahannya mundur dan tidak bertindak gegabah. Akhirnya, ia mengacungkan ibu jari dengan senyum menawan, seraya berkata, saya suka kepribadian Anda, Nona muda. Pemuda feminin itu mengabaikannya dan meninggalkan paviliun tangkap dan lepas. Sambil berjalan, ia mempertimbangkan apakah ia harus pergi ke pagoda pedang penghormatan atau menara persembahan dupa terlebih dahulu. Pria berwibawa itu menatap wanita cantik jelita dengan pita warna-warni di pinggangnya, lalu berkata dengan penuh haru, wanita secantik dan sebebas itu hanya ada di pegunungan. Bercocok tanam itu bagus. Secantik apapun wanita di luar pegunungan, kecantikan mereka yang memikat hanya bisa bertahan 10 atau 20 tahun saja. Yang mulia, Anda bisa menuju ke panggung Danau Petir sekarang. Jangan membuat guru kekaisaran menunggu terlalu lama. Seorang bawahan mengingatkannya dengan suara lembut, menggunakan dialek resmi benua ilahi bumi tengah. Mehaem, saya akan segera ke sana, jawab pria itu sambil tersenyum. Baik pria yang dipanggil, yang mulia, maupun bawahan di sampingnya, tampaknya tak seorang pun di antara mereka yang merasa bahwa adalah tindakan yang benar bagi kaisar untuk membuat guru kekaisarannya menunggu. Mereka bergegas menuju ke platform Lightning Lake. Ini adalah platform tinggi dengan 99 anak tangga menuju ke puncak dan tampak seperti mangkuk raksasa yang dipenuhi petir kental. Menurut rumor, murid kedua leluhur Dao telah mengambil segenggam petir dari danau petir kuno itu dan meletakkannya di gunung stalaktit. Danau petir itu hanya ada dalam catatan, tetapi tidak dapat ditemukan di dunia nyata. Setiap kali kepala cabang, seorang dewa langit agung, membunuh makhluk abadi atau roh yang melanggar aturan, ia akan menahan jiwa mereka di danau petir di gunung stalaktit. Namun, platform Lightning Lake secara mengejutkan ditutup hari ini, dan tidak seorang pun diizinkan mendekatinya. Saat ini, hanya ada satu orang bertubuh tinggi dan tegap yang setengah jongkok di samping danau petir di atas panggung danau petir. Sikunya bertumpu pada lutut, dan dagunya bertumpu pada lengannya. Sebilah pedang tanpa sarung melayang di tengah danau petir, dengan hanya kurang dari setengahnya yang masih terlihat. Setelah pedang itu terbenam sepenuhnya, seluruh danau petir mulai bergolak dan bergolak. Orang ini kemungkinan besar sedang menempa pedangnya. Seorang pendeta Tao tua dengan penghalau lalat di lengannya berdiri di kaki panggung tinggi, dengan senyum hangat di wajahnya. Seolah-olah ia merasa bangga atas nama pria jangkung dan tegap itu. Sebagai orang ketiga yang memegang komando di Gunung Stalaktit, pendeta Tao tua itu dianggap sebagai musuh alami oleh semua naga banjir dan kerabat mereka di Laut Selatan. Selama 1000 tahun, ia telah membunuh naga banjir yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan alat semu surgawi, pengocok lalat, di tangannya. Selama 5 abad terakhir, pendeta Tao tua itu pernah bertarung melawan 2 orang bijak Konfusianisme dari klan Chen benua pusaran selatan di Laut Selatan, dan ketenarannya telah menyebar luas. Namun, meskipun hari ini ia berhadapan dengan orang luar, dan meskipun ia tampak seperti pembantu rumah tangga bagi orang ini, pendeta Tao tua itu sama sekali tidak merasa tersinggung atau direndahkan. Sebaliknya, ia tampak sangat puas dan senang dengan dirinya sendiri. Chen Pingan menghadapi situasi yang sangat canggung. Ternyata, kurang dari 1 dari 10 orang di Gunung Stalaktit memahami dialek resmi benua Vial Harta Karun Timur. Sementara itu, Chen Pingan tidak dapat berbicara atau memahami dialek resmi benua ilahi bumi tengah. Akibatnya, situasi menjadi seperti seekor ayam yang mencoba berkomunikasi dengan bebek ketika Chen Pingan menanyakan arah dan orang-orang yang baik hati mencoba membantunya. Pada akhirnya, Chen Pingan terpaksa mengambil risiko dan bertanya kepada lebih dari 30 orang sebelum akhirnya bertemu seseorang yang bisa sedikit memahami dialek resmi benua botol berharga timur. Namun, orang ini tidak tahu lokasi penginapan Bangau. Chen Pingan berdiri di jalanan yang ramai, dengan ekspresi kosong di wajahnya saat ia memandang sekeliling. Ia meraih labu pemeliharaan pedangnya dan hanya bisa meneguk anggur untuk menghilangkan kesuramannya. Jika keadaan sudah mendesak,
ia hanya bisa kembali ke dermaga tangkap dan lepas dan meminta Jinsu pada Nyonya Gui. Ia harus meminta gadis Osmanthus ini untuk menjadi pemandunya. Mengenai apakah Jinsu akan mengejeknya sebagai balas dendam, Chen Ping'an tidak terlalu peduli. Soal wajah, ini memang pertimbangan yang cukup penting di antara kenalan yang sudah dikenal. Namun, berapa kali ia akan bertemu seseorang seperti Jinsu, tamu sementara dalam hidupnya. Jadi, tidak apa-apa untuk sedikit lebih tidak tahu malu. Tidak ada jalan melalui pegunungan berlapis-lapis dan sungai-sungai yang berkelok-kelok, tiba-tiba saya melihat pohon willow hijau, bunga-bunga cerah, dan desa lain. Chen Ping'an berhasil menangkap pejalan kaki lain yang mengerti dialek resmi benua Fiel Harta Karun Timur, tetapi pejalan kaki ini juga tidak tahu lokasi penginapan Bangau. Namun, ia tahu di mana pagoda pedang penghormatan dan perkebunan kera Havok berada. Saat menanyakan arah kepadanya, Chen Ping'an berkata, "Tuan, apakah Anda tahu di mana letak pagoda pedang penghormatan?" Anehnya, jawaban orang yang lewat itu adalah, "Oh, maksudmu pagoda pedang penghormatan di dekat perkebunan AP Havok. Cukup mudah untuk sampai ke sana, tidak terlalu jauh dari sini." Liu Yuzu, anak muda dari benua putih murni, bukanlah orang yang sederhana. Maka, Chen Ping'an langsung berbalik dan kembali ke dermaga tangkap dan lepas. Wajah pejalan kaki itu dipenuhi sedikit kekecewaan saat melihat sosok anak laki-laki itu menghilang. Betapa baiknya jika ia berhasil memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan perkebunan AP Havok. Bahkan menunjukkan wajahnya di sana dan diingat oleh mereka pun akan menjadi hasil yang baik. Akhirnya, Jinsu dengan gembira turun dari Pulau Osmanthus dan membawa Chen Ping'an yang putus asa dan sengsara ke penginapan Bangau. Sebelum meninggalkan Pulau Osmanthus, Nyonya Gui memberinya 3 koin panas rendah dan berpesan agar ia menggunakannya dengan bijak. Setelah memasuki Gunung Stalaktit, Jinsu bertanya kepada Chen Ping'an apakah ia ingin mengunjungi paviliun tangkap dan lepas. Chen Ping'an mengatakan bahwa ia sudah pernah berkunjung. Jinsu mengangguk dan berkata bahwa paviliun tangkap dan lepas adalah tempat wisata yang paling tidak menarik dan jauh lebih rendah daripada tempat-tempat seperti penginapan Ganoderma dan tebing Milu. Memang, ia harus mengunjungi pagoda pedang penghormatan jika ingin perjalanan ini bermanfaat. Mereka berdua berjalan hampir 1 jam, dan Jinsu menghabiskan waktu ini untuk memperkenalkan Chen Ping'an kepada lokasi-lokasi wisata penting di Gunung Stalaktit. Misalnya, tempat-tempat seperti penginapan Ganoderma. Dan misalnya, bagaimana pagoda pedang penghormatan memajang replika pedang para kultivator pedang dari tembok besar pedang Qi yang telah membantai iblis tingkat 5 atas sebelumnya. Orang-orang dapat berkunjung dan memberi penghormatan kepada pedang-pedang ini. Setelah tiba di Gunung Stalaktit, Jinsu jelas tidak lagi sedingin dan sedingin dulu di Pulau Osmanthus. Kepribadiannya berubah drastis, dan meskipun ia tidak selalu bersemangat, ia tampak tidak berbeda dari gadis-gadis seusianya. Ia menjelaskan bahwa terdapat sebuah rui Ganoderma yang disimpan di penginapan Ganoderma, sebuah rui yang ditinggalkan di dunia agung oleh leluhur Dao. Rui tersebut dipenuhi dengan energi spiritual, dan mengubah seluruh penginapan Ganoderma menjadi seperti tanah yang diberkati. Dengan demikian, bercocok tanam di sini akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena itu, penginapan Ganoderma juga merupakan penginapan termahal di Gunung Stalaktit. Bahkan, sekalipun mereka punya uang, para murid dari Sekte Abadi yang datang ke sini untuk berlatih dan keturunan kaya dari klan berkuasa yang datang untuk bertamasya merasa sangat sulit untuk memesan kamar di Ganoderma Inn. Mereka harus memesan kamar beberapa bulan sebelumnya. Ketika mereka hampir sampai di penginapan Bangau, Jinsu merendahkan suaranya dan berkata, ada juga rumor bahwa leluhur Dao sendiri yang menanam tanaman labu. 7 labu pemeliharaan pedang berkualitas tinggi dibuat dari buahnya, dan salah satunya disimpan di ruang rahasia di penginapan Ganoderma. Terlebih lagi, labu itulah yang dibuat dari labu yang matang lebih dulu. Saat ini, dikabarkan bahwa labu itu diam-diam memelihara pedang terbang milik sekitar selusin pendekar pedang abadi dari dunia agung. Mengenai rumor dan gosip semacam ini, orang luar sering membicarakannya dengan penuh semangat dan antusias. Seolah-olah orang luar ini pernah melihat langsung labu pemelihara pedang sebelumnya. Jinsu telah mendengar rumor ini dari orang lain, dan ia pun tak luput dari kebiasaan duniawi ini. Kenyataannya,
para pendeta Tao dari garis keturunan murid kedua Tao yang bertanggung jawab menjaga aturan di Gunung Stalaktit tidak pernah menyebutkan apapun tentang labu pemeliharaan pedang dan pemeliharaan pedang terbang untuk para dewa pedang yang kuat sebelumnya. Mereka hanya menyatakan bahwa hal semacam itu tidak ada di penginapan Ganoderma, dan sebaiknya orang-orang tidak memikirkan hal ini dan menyebarkan rumor. Chen Pingan teringat labu pemeliharaan pedang perak yang diberikan Liang kepada Baoping kecil. Tentu saja, ia juga teringat labu pemeliharaan pedang ungu keemasan yang pernah dikalungkan di pinggang oleh Sujia, Dewi Surgawi Gunung Sun Skok. Selain itu, tentu saja ada yang disebut sebagai leluhur labu pemeliharaan pedang yang disebutkan oleh pria feminin itu belum lama ini. Nona Jinsu, apakah perkebunan AP Havok sangat terkenal di Gunung Stalaktit? Tanya Chen Pingan tiba-tiba. Tentu saja, jawab Jinsu sambil mengangguk. Perkebunan AP Havok milik klan Liu dari benua putih murni adalah salah satu dari 4 perkebunan pribadi besar di Gunung Stalaktit. Perkebunan itu terletak di lahan yang sangat luas, dan bahkan lebih terkenal. Klan Liu adalah klan nomor 1 di benua putih murni, dan mereka juga memiliki reputasi yang sangat baik di sana. Hampir semua kaisar, penguasa, dewa bumi, dan kultivator di benua putih murni ingin menjalin hubungan baik dengan klan Liu. Lagi pula, kami para pemurni Qi paling sering menggunakan koin kepingan salju, kan? Penampilannya terinspirasi dari koin-koin yang dipalsukan oleh klan Liu. Faktanya, klan Liu memiliki 10% wilayah pegunungan tempat tambang giok berada. Kedengarannya tidak banyak, tapi percayalah, jumlahnya sangat besar. Chen Pingan sedikit tertegun. Tak heran Liu Yuzu pernah berkata, tak peduli seberapa murahnya koin hujan 1 butir. Ia sungguh-sungguh tidak sedang menyombongkan diri. Ekspresi Jinsu sedikit linglung saat ia melanjutkan, keturunan klan Liu benar-benar anak-anak keberuntungan yang terlahir bukan hanya dengan sendok perak, tetapi juga gunung perak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tinggal mengeluarkan uang untuk itu. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak mampu dibeli oleh klan Liu. Sun Jiasu dari kota naga tua secara pribadi mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Saat itu, Jinsu menangkap secercah kerinduan di mata Sun Jiasu, dewa keberuntungan muda ini. Karena itu, ia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang hal ini. Chen Pingan menjadi semakin bertekad untuk tidak sengaja menjalin ikatan dengan Liu Yuzu. Anak muda itu bagaikan Pulau Osmanthus, sebuah kapal antar benua raksasa. Deru ombak yang diciptakannya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan Chen Pingan dalam kondisinya saat ini. Chen Pingan merasa sedikit putus asa saat memikirkan hal ini. Rasanya seperti angin dan salju menghantam hatinya. Berapa banyak anjing laut gunung dan anjing laut air yang bisa dia sia-siakan. Saat ini, ia hanya memiliki 1 segel air yang tersisa. Meskipun ada puluhan ribu alasan bagi Chen Pingan untuk bertindak seperti yang telah dilakukannya, dan dia akan melangkah maju dan membuat pilihan yang sama jika dihadapkan dengan situasi yang sama lagi. Kehilangan segel gunung masih membebani pikiran Chen Pingan. Ia tak bisa melupakannya sedikit pun. Namun, Chen Pingan kini mampu menahan emosi negatif ini. Ia tak lagi seperti anak muda sebelumnya, yang tetap murung dan terdiam selama ratusan kilometer setelah perpisahan di luar kuil yang kumuh itu. Seniman bela diri berjanggut lebat dan pendeta Tao muda itu tentu saja menyadari keresahannya, dan mereka terpaksa mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Penginapan Stork terletak di ujung gang. Manajer penginapannya adalah seorang pemuda yang serius dan acuh tak acuh, bahkan ketika melihat Jinsu, yang telah beberapa kali datang ke sana. Setelah menyiapkan 2 kamar di sebelahnya untuk Jinsu dan Chen Pingan, manajer penginapan itu tidak lagi memperhatikan mereka dan membiarkan mereka mengurus urusan mereka sendiri. Jinsu menoleh ke Chen Pingan dan menjelaskan dengan suara pelan, manajer penginapan mewarisi bisnis ayahnya. Penginapan Stork dulunya sangat besar, dan separuh gangnya dulunya milik penginapan. Penginapan ini cukup terkenal di wilayah sekitar dermaga tangkap dan lepas. Namun, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi, dan Pulau Osmanthus tampaknya juga menawarkan bantuan saat itu. Namun, ayah manajer penginapan itu meninggal dunia. Keadaan pun memburuk, dan yang tersisa hanyalah apa yang kita lihat sekarang. Chen Pingan diam-diam mengingatnya. Selain Zheng Dafeng dari toko obat debu, semua manajer toko di dunia mungkin dapat dianggap sebagai manajer yang baik.
Penginapan-penginapan di Gunung Stalaktit tidak berbeda dengan penginapan-penginapan di kota dan desa yang pernah ditinggali Chen Ping'an selama perjalanannya menyusuri pegunungan dan sungai. Hanya saja, penginapan-penginapan itu sedikit lebih elegan dan bersih. Jin Su mengetuk pintu Chen Ping'an sebelum masuk. Setelah duduk, ia mulai merencanakan jadwal 2 hari ke depan bersama Chen Ping'an. Ia sudah punya rencana, dan ia menyarankan agar mereka mengunjungi 4 tempat keesokan harinya, Aula Segel Tao, Pagoda Pedang Penghormatan, Penginapan Ganoderma, dan Ruang Golok Tao. Mereka kemudian dapat mengunjungi 3 tempat keesokan harinya, Menara Persembahan Dupa, Tebing Milu, dan Anjungan Danau Petir. Puncak Tunggal yang terletak di wilayah tengah Gunung Stalaktit merupakan area terlarang, sehingga mereka hanya dapat melihatnya dari jauh meskipun mereka akan melewatinya dalam perjalanan ke lokasi wisata lainnya. Chen Ping'an bertanya apakah ada toko tempat ia bisa membeli atau menjual harta karun berharga. Jin Su memberitahunya bahwa penginapan Ganoderma adalah salah satunya, dan ada juga toko pembungkus kain yang dibuka di seberang jalan untuk memperebutkan bisnis. Kedua tempat itu bertransaksi harta karun dalam jumlah besar dan uang dalam jumlah besar setiap hari, dan mereka hanya peduli pada nilai harta karun, bukan status pelanggan mereka. Segala sesuatunya sangat andal dan stabil. Karena itu, banyak kultivator jahat senang mengunjungi Gunung Stalaktit setiap kali mereka mendapatkan imbalan besar. Mereka bisa melarikan diri dari kejaran, dan mereka juga bisa menjual hasil rampasan mereka secara terbuka. Mereka bisa mendapatkan uang dan menikmati hidup. Ada beberapa pulau di dekat Gunung Stalaktit, dan banyak kultivator saleh akan tinggal di pulau-pulau ini sepanjang tahun. Mereka akan mengawasi situasi di Gunung Stalaktit dengan saksama, untuk mengamati para penjahat yang bersembunyi di gunung. Para penjahat yang memanfaatkan aturan Gunung Stalaktit untuk menghindari hukuman semuanya adalah kultivator iblis atau sesat yang memegang darah banyak orang di tangan mereka. Mereka adalah penjahat yang telah mendapatkan reputasi buruk di beberapa benua besar. Chen Ping'an bertanya tentang lokasi persis di mana ia akan meninggalkan Gunung Stalaktit dan memasuki tembok besar pedang Qi, dan Jin Su penasaran mengapa anak muda itu menanyakan hal ini mengingat ia akan menuju ke sana hanya dalam 3 hari. Namun, ia tetap mengatakan bahwa lokasinya berada di suatu tempat di samping puncak tunggal di wilayah tengah Gunung Stalaktit. Ada sebuah pintu besar di sana, yang merupakan replika dari panggung mendaki abadi kuno. Mereka yang memiliki prasasti giok bertuliskan perbatasan dapat mengunjungi dan mengamati pintu ini. Seperti tingkat ke-10 seni bela diri murni, tingkat ke-13 pemurnian Qi, tingkat kenaikan dianggap sebagai tingkat akhir. 2 tingkat di atasnya disebut 2 tingkat hilang. Pada zaman kuno ketika para bijak berkelana ke seluruh dunia untuk mengajar dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, tampaknya terdapat platform kenaikan abadi yang tersebar di seluruh dunia. Pemurni Qi dapat dengan mudah naik, dan mereka dapat menunggangi awan, naga, atau burung bangau sambil menikmati pendakian. Para bidadari akan menaburkan bunga di udara, awan berwarna-warni akan menghiasi langit dengan warna-warna spektakuler, dan sinar cahaya yang cemerlang akan menembus angkasa. Semua fenomena aneh ini akan muncul bersamaan untuk merayakan pencapaian dawa oleh seorang kultivator yang sedang naik daun. Para petani ingin sekali mencapainya. Setelah Chen Ping'an dan Jin Su menyepakati waktu untuk bertemu dan berangkat besok pagi, pemuda itu meninggalkan penginapan sendirian dan menuju kaki Puncak Tunggal. Puncak Tunggal adalah tempat Dewa Langit Agung berkultivasi dalam pengasingan. Chen Ping'an merenungkan 9 tempat berbeda saat ia berjalan di paviliun tangkap dan lepas, Pagoda Penghormatan Pedang, Menara Persembahan Dupa, Panggung Danau Petir, Penginapan Ganoderma, Aula Segel Tao, Ruang Pedang Tao, Tebing Milu, dan Puncak Tunggal. Ada 9 bangunan yang berbeda, seperti halnya ada 9 pagoda penekan perkasa yang berbeda. Mungkin ini juga merupakan formasi yang digunakan oleh orang bijak untuk menahan keberuntungan. Di kaki Puncak Tunggal, terdapat jalan setapak pegunungan yang begitu indah, cukup lebar untuk menampung 3 kereta kuda. Di dekatnya, terdapat pula sebuah plaza yang dilapisi batu giok putih. Hanya ada 1 pagar rantai besi yang mengelilingi plaza tersebut, dan pagar itu hanya setinggi setengah meter. Siapapun dapat melewati pagar itu hanya dengan 1 langkah. Terdapat 2 pilar besar di tengah alun-alun, terbuat dari batu giok putih dan tingginya lebih dari 30 meter. Di antara kedua pilar tersebut, terdapat tirai air yang tampak setenang cermin.
Riak-riak kecil sesekali mengalir di permukaannya. Hanya ada sedikit orang di alun-alun saat ini, dan hanya ada 20 atau 30 orang yang tersebar di sana. Tua atau muda, laki-laki atau perempuan, semua orang memiliki plakat giok perbatasan yang tergantung di pinggang mereka. Beberapa anak nakal langsung menerobos tirai air dan berlarian, mengejar teman-teman mereka dan bermain dengan riuh di alun-alun. Tidak ada pendeta Tao yang bertugas mengawasi alun-alun. Chen Pingan ragu sejenak sebelum dengan hati-hati melangkah melewati pagar besi dan memasuki alun-alun. Tidak ada respons yang tak terduga, dan ini membuatnya sedikit tenang. Ia perlahan berjalan menuju dua pilar besar. Chen Pingan menyadari bahwa cahaya yang mengalir akan muncul di bawah kakinya setiap kali ia melangkah. Saat mendongak, ia melihat seorang pendeta Tao muda berjubah Tao besar duduk di atas tikar jerami di samping salah satu pilar besar. Ia sedang membaca buku. Jika anak-anak kecil yang usianya hampir sama dengannya mendekat, jubah Tao muda bertopi ekor ikan itu akan dengan santai mengibaskan lengan bajunya dan membuat anak-anak itu melayang ke kejauhan. Anak-anak kecil itu senang mendengarnya, dan mereka terus berlari menghampiri pendeta Tao muda itu berulang kali. Pendeta Tao muda itu pun tampak tidak terganggu dengan kejenakaan mereka, dan ia terus mengibaskan lengan bajunya berulang kali. Chen Pingan tidak berani meniru kenakalan anak-anak yang menerobos masuk ke cermin tanpa izin, jadi ia malah berjalan mengitari pilar besar untuk masuk ke balik tirai air. Ia menemukan pilar kecil lain yang berdiri di sampingnya. Pilar batu ini tampak seperti tiang gantungan, dan seorang pendekar pedang paruh baya berpakaian compang camping duduk bersila di atasnya. Pedang tergenggam di tangannya, dan matanya terpejam sambil tertidur. Orang ini jelas seorang individu yang sangat penting. Chen Pingan tidak berani mengganggu istirahat pendekar pedang ini, jadi tanpa sadar ia mulai berjalan dengan lebih tenang. Ia baru saja akan berbalik dan kembali ke sisi lain. Kepala pendekar pedang yang tertidur itu tiba-tiba terkulai dan tersentak ke atas, membuatnya terbangun kaget. Penampilannya agak polos, dan ia melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah sebelum akhirnya menatap pemuda dengan kotak pedang di punggungnya. Ia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, sepertinya 3 kata, sebelum kembali tertidur. Chen Pingan berdiri di dekat tirai air dan menatapnya dengan linglung untuk waktu yang lama. Sulit baginya untuk membayangkan tembok besar Ki Pedang benar-benar berada di balik tirai ini. Mungkinkah ada dunia lain di balik tirai air ini? Di puncak tunggal yang menjulang tinggi menembus awan, terdapat bangunan tertinggi di Gunung Stalaktit. Bangunan ini akan tersembunyi di balik lautan awan selama lebih dari setengah tahun. Terdapat 3 lonceng yang tergantung di atap lantai atas bangunan, dan konon lonceng-lonceng itu hanya akan berbunyi merdu ketika ketiga ketua cabang sekte Taois mengunjungi Gunung Stalaktit bersama-sama. Saat ini, seorang dewa surgawi agung dari sekte Tao tengah berdiri di atas atap dan memandang menembus awan, menatap ke arah alun-alun di bawah puncak tunggal. Anak laki-laki muda dengan kotak pedang di punggungnya sekecil biji sesawi. Chen Pingan kembali ke penginapan bangau dan melanjutkan latihan meditasi jalan 6 langkah dan meditasi berdiri di tungku pedang. Akhirnya, larut malam, ia menanggalkan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur dengan senyum di wajahnya. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja muncul di Cakrawala, Jin Su datang mengetuk pintunya 15 menit lebih awal. Chen Pingan menghentikan sesi meditasi jalannya yang hening dan berjalan menuju pintu. Ia meninggalkan penginapan bersama Jin Su, dan mereka menuju ke Aula Segel Taois bersama. Aula Segel Taois juga dikenal sebagai aula yang hilang, karena aula ini mengumpulkan dan memajang semua segel di dunia kecuali satu, yaitu segel gunung. Aula Segel Taois menghormati dan mematuhi aturan tak tertulis bahwa gunung tidak boleh saling berhadapan. Lagi pula, Gunung Stalaktit sendiri juga merupakan segel gunung. Chen Pingan menghela napas dan memasuki Aula Segel Tao bersama Jin Su yang energik dan bersemangat. Aula Segel Tao terdiri dari 3 lantai, dan setiap lantai sangat luas dan lapang, terbagi menjadi banyak ruangan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ribuan segel dipajang di setiap lantai, dan segel-segel ini dibiarkan menggantung berjajar di lemari pajangan glasir berwarna-warni. Beberapa anjing laut telah mengembangkan energi spiritual yang kaya, memungkinkan mereka terbang mengitari lemari pajangan glasir berwarna dan menimbulkan suara dentuman saat menabrak sisi-sisinya. Bahkan, ada roh yang lahir dari energi spiritual anjing laut yang terkondensasi.
Beberapa roh ini dengan berani menatap balik orang-orang melalui lemari pajangan transparan. Chen Pingan menghabiskan waktu lama di ruang segel air di lantai 2, enggan pergi. Melihat hal ini, Jin Su pergi sendiri untuk melihat segel-segel lainnya. Mereka sepakat untuk bertemu di pintu masuk aula segel Taois 2 jam lagi. Segel air yang diamati Chen Pingan memiliki energi spiritual yang seringan dan lincah seperti kabut. Energi spiritual ini berubah menjadi aliran kecil yang mengalir di sekitar segel. Chen Pingan kini mengenal banyak karakter segel kuno berkat buku penghindaran kematian asli yang telah dijelaskan secara rinci oleh Li Zisheng, dan ia dapat melihat bahwa karakter di bagian bawah segel bertuliskan sungai perak yang mengalir ke bawah. Menurut Jin Su, Balai Segel Taois hanya membeli segel dan tidak menjualnya. Mereka tidak akan menjual segel kepada siapapun. Hanya ada satu kejadian di masa lalu di mana aula segel Taois hampir melanggar aturan ini. Saat itu, pria yang kini menjadi pemimpin klan Liu Benua Putih Murni mengumumkan bahwa ia akan membeli satu tingkat penuh segel dari aula segel Taois. Pada akhirnya, pendeta Taois yang mengelola aula tersebut terpaksa melaporkan hal ini kepada Dewa Langit Agung yang berkultivasi di Puncak Tunggal. Jawaban Dewa Langit Agung sangat sederhana, beliau telah melepaskan semburan ki pedang dari bangunan di puncak-puncak Tunggal, menghancurkan taman belakang perkebunan AP Havoc. Namun, pemuda itu, yang saat itu belum menjadi pemimpin klan, telah berkacak pinggang dan dengan marah mengutuk Dewa Tua di puncak-puncak Tunggal. Argumennya bermuara pada kalimat ini, "Aku kaya raya, jadi kenapa kau tidak datang lagi jika kau memang mampu?" Maka, Dewa Langit Agung telah melepaskan semburan ki pedang, yang sangat merusak perkebunan kera Havoc yang luas, yang telah dibangun dan dipelihara selama beberapa generasi. Formasi besar yang melindungi perkebunan kera Havoc, yang konon mampu menangkis 100 serangan dari para pendekar pedang abadi tingkat tinggi, juga telah musnah sepenuhnya. Untungnya, tidak ada seorang pun yang terluka. Setelah itu, terjadilah pertukaran yang terkenal. Dengan ekspresi tenang dan tak berubah, keturunan muda klan Liu itu berbalik dan bertanya kepada pengurus tua itu, "Tuan Surgawi Agung bertindak begitu angkuh dan tak masuk akal. Apakah tindakannya sesuai dengan aturan?" Pelayan tua itu tersenyum dan menjawab, "Tuan Surgawi Agung adalah perwujudan aturan di Gunung Stalaktit." Setelah pertukaran ini, kekuatan tertinggi Dewa Langit Agung Gunung Stalaktit dan kekayaan luar biasa klan Liu Benua Putih Murni secara bersamaan menjadi terkenal di seluruh dunia. Setelah itu, Chen Pingan tidak naik ke lantai 3 untuk melihat segel di sana, melainkan langsung turun ke bawah untuk menunggu Jin Su di luar aula segel Tao. Jin Su terlambat 15 menit. Ketika melihat anak laki-laki itu menatap kosong di tangga luar aula segel Tao, ia berkata dengan nada meminta maaf, "Saya terlambat karena segel di lantai 3 melahirkan roh baru yang sangat mistis. Sangat menyenangkan, dan mampu berubah wujud menjadi siapapun yang bertatapan dengannya. Banyak orang mengantre untuk mencobanya. Saya sungguh minta maaf atas hal ini, Chen Pingan." Chen Pingan berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya hingga bersih. Senyum mengembang di wajahnya, lalu ia menjawab, "Bukannya kami sedang terburu-buru atau semacamnya." Ketika Jin Su pertama kali menyebut nama Chen Pingan secara langsung di Gunung Stalaktit, kedua penjaga pintu di kaki puncak kesepian membuka mata mereka serempak, seolah-olah mereka telah memahaminya. Mereka adalah pendeta Tao muda dan pria parubaya yang memegang pedang di tangannya. Pendeta Tao muda itu berdiri dari tikar jeraminya dan meninggalkan alun-alun batu giok putih, menuju menara persembahan dupa. Pria parubaya yang memegang pedang itu berbalik dan menekuk jari-jarinya, membuat gerakan kecil pada tirai air yang seperti cermin. Namun, ia tiba-tiba tersenyum dan memutar pergelangan tangannya seolah menarik sesuatu. Ia menarik kembali pesan yang baru saja ia kibaskan. Dia terus tertidur. Gunung Stalaktit tidak melarang penggunaan kemampuan mistis, dan pendeta Tao muda itu menempuh jarak beberapa kilometer hanya dengan satu langkah. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah bangunan yang di dalamnya mengepulkan asap ungu. Ia melangkah masuk, dan banyak pendeta Tao bertopi ekor ikan membungkuk dan menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat ketika melihat bocah kecil berkulit putih itu. Mereka dengan hormat memanggilnya sebagai Paman Master Agung, dan beberapa bahkan memanggilnya sebagai Paman Master Buyut. Pendeta Tao muda itu memasang ekspresi acuh tak acuh, dan ia tidak menanggapi satu pun dari orang-orang ini.
Setelah memasuki gedung, ia mengibaskan lengan bajunya dan membuat beberapa Taois tamu dengan topi dan jubah Taois yang berbeda-beda terlempar. Para Taois tamu di 5 tingkat tengah langsung berhamburan ke arah 2 dinding samping. Mereka begitu ketakutan hingga hampir mengalami keruntuhan mental. Pendeta Tao muda itu melangkah maju dan mengambil tempat persembahan dupa untuk dirinya sendiri. Ia kemudian mengambil sebatang dupa dari tabung dupa di meja di dekatnya. Ada 4 gulungan gambar yang menerima pemujaan di atas meja dupa. Gulungan gambar leluhur Dao ditempatkan paling tinggi, begitu tinggi sehingga para penyembah mungkin tidak menyadarinya sama sekali jika mereka tidak memperhatikan. Di bawah gulungan gambar leluhur Dao, ada gulungan gambar 3 pendeta Dao yang tergantung berdampingan. Pendeta Tao di tengah memegang jimat kayu persik, pendeta di sebelah kiri mengenakan jubah bulu dan memegang pedang Dao di tangannya, dan pendeta di sebelah kanan mengenakan topi bunga teratai. Di atas meja dupa raksasa itu, hanya ada satu pedupaan besar tempat para penyembah dapat menaruh dupa mereka. Menurut legenda, konon jika para pendeta dan penyembah Tao dengan tulus mempersembahkan dupa di menara persembahan dupa, ada kemungkinan leluhur Dao dan 3 dewa murni, para guru cabang, akan mengetahui persembahan mereka. Ketika para pendeta Tao mengunjungi gunung stalaktit, mereka hampir selalu mengunjungi menara persembahan dupa untuk mempersembahkan 3 batang dupa terlebih dahulu. Tentu saja, para pendeta Tao dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu pasti tidak akan melangkahkan kaki sedikit pun ke menara persembahan dupa. Pendeta Tao muda bertopi ekor ikan itu membungkuk 3 kali kepada kepala cabang bertopi bunga teratai. Setelah meletakkan dupa di dalam pedupaan, ia memejamkan mata dan melafalkan beberapa kata. Setelah beberapa saat, pendeta Tao muda itu terhuyung sebelum membuka matanya. Ia merasa agak bosan, jadi ia berbalik dan akhirnya menatap seorang pemuda yang tampak seperti wanita cantik. Ia mengerutkan kening dan bertanya, sebagai keturunan klan Lu dari benua ilahi bumi tengah, mengapa kau pergi ke pagoda pedang penghormatan dulu? Mengapa kau tidak datang ke sini untuk mempersembahkan dupa dulu? Wanita muda itu tak gentar, dan ia menjawab sambil tersenyum, kami dengan setia dan tulus menghormati kepala cabang tertinggi ini sebagai leluhur kami, tetapi leluhur tua ini tak pernah mengakui kami sebagai keturunannya. Selama beberapa ribu tahun terakhir, berapa banyak dupa yang telah dipersembahkan klan Lu kepada kepala cabang ini? Namun, kami masih belum mendengar sepatah kata pun darinya. Apakah ada bedanya jika aku mempersembahkan 1 batang dupa lagi? Secercah kemarahan muncul di wajah pendeta muda Tao itu, dan dia berseru, kamu masih berani berbicara dengan kurang ajar seperti itu. Pemuda yang datang untuk mempersembahkan dupa itu tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, Tuan Surgawi, Anda bukan pendeta Tao dari garis keturunan yang sama dengan leluhur tua klan Lu kami, jadi mengapa Anda begitu tertekan dengan etika orang luar? Pendeta Tao muda itu mendengus dan berkata, orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Ia menjentikkan lengan bajunya, dan pemuda yang bahkan lebih menarik daripada wanita cantik itu langsung terlempar keluar gedung. Ia terbanting ke jalan di luar menara persembahan dupa, dan ia terus muntah darah sambil berjuang untuk duduk. Menatap gulungan gambar di sebelah kanan yang tetap acuh tak acuh terhadap mereka selama ratusan ribu tahun, pemuda itu mulai tertawa terbahak-bahak. Hari ini, kepala cabang itu masih tetap dingin dan kejam seperti biasanya. Klan Lu telah berkali-kali menghadapi situasi mengerikan dan ancaman kehancuran dalam sejarah, namun orang dalam gulungan gambar itu tidak pernah menghiraukannya. Pendeta Tao muda itu keluar dari menara persembahan dupa dan melirik sekilas ke arah pemuda yang sangat berantakan itu. Ia lalu menghilang dalam sekejap. Mengikuti arahan Jinsu, Chen Pingan tiba di penginapan Ganoderma pada siang hari. Di sana, ia dapat melihat Ganoderma Rui yang legendaris. Setelah melihat-lihat harta abadi dan peralatan spiritual yang sangat mahal di penginapan Ganoderma, Chen Pingan tidak membeli apapun, juga tidak menjual apapun dari harta sakunya. Ia meninggalkan penginapan dan berangkat menuju tujuan terakhir hari itu, ruang Golok Tao. Ruang pedang Taois menarik bukan karena pemandangannya, melainkan karena daftar di salah satu dindingnya. Berbagai macam hadiah tercantum di dinding, dan subjek hadiahnya unik dan beragam. Ada iblis-iblis besar dari suatu pulau di Laut Selatan, penguasa suatu bangsa di suatu benua, tetua dari makhluk abadi duniawi di suatu klan abadi,
beberapa kultivator iblis yang menyebabkan kekacauan di dunia, dan bahkan seorang bijak Konfusianis dari klan Chen di benua pusaran selatan. Ada berbagai macam orang dan makhluk dalam daftar buruan. Aturan ruang pedang Daois telah diwariskan turun-temurun, dan siapapun diizinkan untuk memasang hadiah di dinding. Namun, si pembuat hadiah harus meninggalkan uang hadiah tersebut di ruang pedang Daois. Jika tidak, jika seseorang berani memasang hadiah begitu saja tanpa meninggalkan uang hadiah, ia harus merasakan kekuatan pedang Dao ruang pedang Daois. Ruang pedang Tao. Terdapat berbagai cabang di bawah garis keturunan Dao murid kedua Taois, dan salah satu cabang menggunakan pedang sebagai instrumen Dao mereka. Cabang ini pernah mengukir nama besar di benua ilahi bumi tengah, dan mereka memiliki kedudukan yang setara dengan para kultivator peminjam pedang dari sekte Mohis. Satu kelompok bersifat dominan, dan satu kelompok bersifat misterius. Di Majestic World, ada hal yang lebih merepotkan daripada memprovokasi para kultivator pedang, yaitu terlibat konflik dengan para pendeta Tao yang menggunakan pedang sebagai instrumen Dao mereka. Ini karena para pendeta pedang Tao, semuanya adalah individu yang sangat teguh. Bahkan, mereka bisa dibilang kejam dan tak kenal ampun. Mereka cepat dan efisien dalam membasmi iblis, dan mereka juga sama kejam dan mematikannya dalam melawan para pemurniki. Seberapa burukkah temperamen para pendeta pedang Tao? Konon, suatu ketika, seorang pendeta pedang Tao yang sakti bertemu dengan Taois Huangzi yang terhormat dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu. Mereka berdua ingin membunuh iblis jahat yang sangat kuat, jadi secara logis, mereka berdua seharusnya bekerja sama atau bertarung melawan iblis itu tanpa saling mengganggu. Jika tidak, salah satu dari mereka bisa saja mundur. Namun, saat pertama kali muncul tanda ketidaksetujuan, pendeta pedang Tao itu menghunus pedangnya dan mengarahkannya kepada Taois Huangzi yang terhormat. Setelah terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi dan melukai guru surgawi dengan parah, pendeta pedang Tao itu kemudian menaklukkan iblis jahat itu sendirian. Pertempuran ini telah menimbulkan kegemparan besar di benua Zirah Emas. Bahkan, seorang leluhur Tao dari kediaman guru surgawi benua ilahi bumi tengah telah secara pribadi menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer ke benua Zirah Emas untuk meminta penjelasan. Pada akhirnya, pertempuran penting lainnya telah terjadi, dengan penguasa surgawi agung dari puncak tunggal secara pribadi maju untuk bertarung. Ia dan penguasa surgawi, yang memiliki senioritas luar biasa tinggi, telah bertempur sejauh 500 km dari Gunung Stalaktit. Namun, hasil akhirnya tetap menjadi misteri bagi orang luar. Dari para wanita cantik dan gadis muda yang bekerja sebagai pelayan di toko obat debu, satu orang hilang hari ini. Dia tak lain adalah gadis muda yang masih berutang pada Zheng Dafeng. Zheng Dafeng sedikit marah, lalu menggebrak meja dan menggerutu bahwa gadis muda itu benar-benar ingin memulai pemberontakan. Hanya karena cantik, ia berani bertindak kurang ajar, dan ini pada dasarnya menunjukkan ketidakhormatannya terhadap Zheng, bos mereka yang tampan dan gagah. Karena itu, ia akan mendendanya 30 atau 40 koin tembaga dari jumlah yang ia pinjam untuk buku itu. Pria yang menggerutu itu tampak sangat marah. Namun, sungguh disayangkan tidak ada perempuan dan gadis muda di toko yang menanggapinya dengan serius. Mereka terus mengemil biji bunga matahari dan mengobrol tentang hal-hal sepele. Bagaimanapun, tidak ada yang percaya bahwa ia benar-benar akan memotong gaji mereka. Setelah beberapa saat, seorang tetua yang ketakutan dari klan Fan secara pribadi mengunjungi toko obat debu dengan ekspresi panik dan meminta maaf di wajahnya. Ekspresi Zheng Dafeng sedikit berubah, dan ia segera menghentikan gerutuannya yang menyebalkan. Ia berjalan mengitari konter dan tiba di pintu, lalu berkata dengan suara pelan, "Kita bisa bicara di sini." Tetua klan Fan merasa sangat frustrasi. Ia adalah orang yang memiliki pengaruh besar di aula leluhur klan Fan, namun ia justru datang ke sini demi seorang gadis biasa yang tidak ada hubungannya dengan klan Fan. Lagi pula, klan Fan tidak melakukan kesalahan apapun, namun mereka tetap perlu meminta maaf kepada orang ini. Tak hanya itu, seluruh klan dipenuhi rasa cemas, takut Zheng Dafeng akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Orang tua itu menghela napas dan berkata, "Tuan Zheng, gadis muda yang tidak datang ke toko obat hari ini sudah meninggal." Zheng Dafeng mengangguk tanpa ekspresi. Pria tua itu salah paham dengan jawaban ini, dan ia mengira pendekar tingkat 10 itu tidak terlalu peduli dengan masalah ini.
Ia pun menghela napas lega. Zheng Dafeng melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa lelaki tua itu boleh pergi. Lalu dia duduk dan tidak mengatakan apapun lagi. Para perempuan dan gadis muda di toko obat itu memiliki indera yang tajam, dan mereka langsung merasakan suasana aneh di pintu masuk toko. Mereka pun langsung terdiam, tak berani berbicara keras, apalagi bercanda dengan bos mereka. Haha, aku benar-benar tidak perlu mengembalikan uang itu kali ini, kata Zheng Dafeng. Akan tetapi, tidak tampak sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Dia melihat ke suatu tempat yang remang-remang di gang dan berkata, aku sudah tidak percaya lagi pada klan Fan. Aku tidak percaya pada karakter mereka, dan aku juga tidak percaya pada kemampuan mereka. Pak Tua Zhao, pergilah dan selidiki sendiri masalah ini. Aku menunggu kabar darimu. Zheng Dafeng berdiri dan menunggu dengan sabar di sana, begitu saja. Di kota Naga Tua, angin kekacauan akan bertiup dari tanaman dakwit yang tampaknya tidak penting. Saat itu malam hari di Gunung Stalaktit, di alun-alun, ada seorang pendeta Tao muda yang sedang membaca, begitu pula seorang pria parubaya yang memegang pedang. Anehnya, pria parubaya itu sudah tidak tidur lagi karena hari sudah malam. Selain mereka, alun-alun sudah benar-benar kosong. Seorang gadis muda berwajah gagah berani dengan pedang di pinggangnya tiba-tiba melangkah keluar dari tirai air di antara dua pilar besar. Alisnya seperti gunung yang jauh.